Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi dengan program yang luar biasa, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita ada di episode yang ke-17. Karenanya mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 17, ayat 1 sampai ayat 15. Agak banyak hari ini kita membaca firman Tuhan. Saya akan mulai, diburu dengan tak bersalah. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan. Perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumunin aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 17 ini adalah orang benar tidak luput dari masalah. Kalau kita melihat di dalam ayat ketiga sampai ayat yang kelima dari tulisannya Daud ini, dia berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak melakukan satu kejahatan pun. Mulutnya tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata keluhan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia menjaga dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia berkata bahwa langkah-langkah hidupnya mengikuti jejak Tuhan. Kakinya tidak goyang. Daud hidup dalam kebenaran. Tetapi Daud berkata, di tengah dia hidup mengikuti jejak Tuhan, dia mengalami persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami ketidakadilan. Dia mengalami penindasan. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-9 sampai 12, Daud berkata bahwa musuh-musuhnya itu orang fasik, mencoba menggagahi dia, ya, berkuasa atasnya maksudnya, ya. Musuhnya mengepung dia untuk membinasakan nyawanya. Musuhnya tidak berbelas kasihan kepada dia. Musuhnya mengikuti dia untuk apa? Menjatuhkan dia. Nah, saudara, dari kebenaran ini kita temukan pesan firman Tuhan, yaitu orang benar, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang mengikuti kehendak Tuhan, tidak luput dari yang namanya masalah hidup, tidak luput dari yang namanya persoalan. Mungkin saudara tatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya sudah berusaha untuk hidup benar, hidup suci, tetapi banyak masalah. Daud mengalaminya. Alkitab sudah mencatatnya jauh-jauh hari, bahwa orang benar tidak luput dari masalah hidup. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, apa berkat dari kita mengerti kebenaran bahwa orang benar tidak luput dari masalah.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mencegah kita untuk menjadi kecewa dan pahit hati ketika mengalami atau menghadapi masalah. Daud tidak kecewa ketika menghadapi masalah, ketika mengalami ketidakadilan, ketika mengalami penindasan. Daud tidak berkata, Tuhan, aku kan sudah hidup benar. Tetapi saya melihat dalam Mazmur pasal 17 ini, Daud itu menyerahkan perkaranya kepada Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Kiranya saudaraku, saudara dan saya memiliki kehidupan yang sama seperti Daud. Kita tidak kecewa, kita tidak pahit hati ketika kita mengalami masalah. Daud memiliki keyakinan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Bahwa Allah menyertai orang-orang benar, saudara. Bahwa Allah akan membela orang-orang benar ketika mengalami ketidakadilan, mengalami penindasan, mengalami masalah. Jadi ini kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudaraku, dari kita mengerti kebenaran, orang benar tidak luput dari masalah adalah mencegah kita iri hati akan keberhasilan orang lain secara materi. Kalau saya pelajari Mazmur pasal 17 ini, Daud itu tidak iri akan keberhasilan secara materi dari penindasnya. Bukan sesamanya, tetapi dari orang yang menindasnya, dari orang yang berbuat jahat kepadanya, dia tidak iri. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat 14, dia memohon agar para musuhnya dan keturunannya dapat menikmati kekayaan dunia. Ini luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya temukan kadang kita itu, saudara dikasih Tuhan, kepada sesama kita aja kita iri hati. Bagaimana dengan musuh kita, dengan orang yang tidak baik kepada kita. Tapi Daud ini, saudara, luar biasa. Dia memohon, saudara dikasih Tuhan, musuhnya itu dan keturunannya menikmati kekayaan dunia. Nah, saudara tatap saya dan berkata, Pak, ayat 13 itu apa? Daud kan berdoa dan berkata, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Nah, saudara, betul dia berdoa, saudara dikasih Tuhan, meminta Tuhan membela dia dari orang fasik. Tetapi saudara dikasih Tuhan, saya melihat di sini, permohonan Daud kepada Allah ini, untuk Allah menindak musuhnya, tidak dipengaruhi oleh nafsu Daud untuk balas dendam. Tetapi saudaraku, Daud memberikan tempat untuk Tuhan menyatakan pembelaannya, menyatakan kuasanya. Biarlah kiranya saudaraku, hal yang sama dalam diri kita. Kita tidak dipenuhi dengan kepahitan, balas dendam. Kita tidak dipenuhi dengan iri hati. Kita menyerahkan kepada Tuhan seperti Daud. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, berkat dari kita mengerti kebenaran orang benar tidak luput dari masalah adalah mencegah kita memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau saya lihat saudaraku, pemazmur di dalam dia mengalami ketidakadilan dan penindasan saudaraku, dia berkata, saudara dikasih Tuhan, langkahku tetap mengikuti jejak-Mu Tuhan. Ini menunjukkan, saudara dikasih Tuhan, pemazmur ini saudaraku tidak memiliki sifat untuk memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Ada banyak orang saudaraku ketika mengalami masalah, dia mulai tidak taat sama Tuhan. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia mulai saudara memberontak kepada Tuhan. Hari ini, jadilah sesuai dengan firman Tuhan ini. Ketika engkau sadar kebenaran firman Tuhan ini, di dalam masalah engkau tidak akan memberontak sama Tuhan. Engkau tidak taat kepada Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini, di akhir acara ini, saya akan berdoa bagi saudara. Buat saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa, di akhir acara ini, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di dada mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, lawat mereka, tolong mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, buat mujizat dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya. Kita menerima jawaban doa, kita menerima mujizat, pertolongan dan kemurahan Tuhan.
Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.